Dapat kita ketahui, hutan adalah ekosistem alami yang terdiri dari pohon-pohon dan tanaman lainnya yang tumbuh di suatu wilayah yang luas. Hutan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, yang berarti banyak spesies hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Hutan juga berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida yang membantu mengurangi efek rumah kaca. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai habitat bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan, serta sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Kita lihat secara umum pengertian hutan menurut ahli ekologi. Hutan adalah komunitas tumbuhan yang terdiri dari berbagai macam jenis pohon yang tumbuhnya secara bersama-sama dengan susunan yang berjajar rapat. Perpohonan yang tumbuh berjajar dan bersamaan itu membentuk sebuah penutupan pepohonan. Tumbuhan yang ada di hutan juga memiliki banyak ragam, baik dari segi struktur kelas, umur, dan jenisnya. Namun, semuanya saling berkaitan dalam satu ekosistem. Selain itu, hutan juga terdiri dari sungai, padang rumput, satwa liar, dan lain sebagainya. Jenis dan ciri hutan yang umum ada di Indonesia. 1. Hutan hujan tropis. Jenis hutan yang paling satu ini merupakan hutan yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Sebab sesuai dengan Indonesia sendiri yang merupakan negara tropis, sebuah negara yang banyak memperoleh sinar matahari, curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Untuk ciri-cirinya adalah jenis pohon yang memiliki daun lebat dan rapat. Sementara untuk permukaan hutan ditumbuhi lumut dan rumput. Sebab sinar matahari tidak bisa menembus hingga dasar hutan. Kelembapan udaranya pun tergolong tinggi. Dan yang bagian kedua, hutan bakau. Hutan bakau merupakan wilayah hutan yang ditumbuhi tanaman bakau yang dikelilingi air payau. Pertumbuhannya juga dipenuhi tingkat pasang dan surut air laut. Bakau akan tumbuh baik di tempat yang penuh lumpur yang memiliki banyak kandungan organik. Ciri-ciri hutan bakau adalah akarnya tidak beraturan, hanya terdiri dari satu pohon bakau saja. Sementara untuk lahan hutannya ditengani oleh air panyau dengan salinitas 2 sampai 22 ppm. Bagian yang ketiga, hutan sabana. Selanjutnya adalah jenis hutan yang dipengaruhi dengan padang rumput, makanya disebut dengan sabana. Biasanya didominasi oleh semak-semak dan peru, namun juga disekelilingi beberapa pohon lain seperti pohon palen dan akasia. Ciri-ciri hutan sabana adalah memiliki dua musim, yaitu kering dan basah. Sementara untuk suhu rata-rata cenderung sangat dengan curah hujan 4 inci saja di musim kemarau. Dan bagian yang keempat, hutan rawa kabut. Hutan rawa kabut merupakan hutan yang tanahnya memiliki banyak kandungan karbon, serta pertumbuhan pohon-pohonnya bisa mencapai hingga 40 meter. Jenis tanahnya merupakan timbunan kabut yang memiliki pH
dan cenderung asam. Ciri-cirinya adalah digenangi oleh air dengan perakaran yang khas. Hutan ini sepenuhnya banyak bergantung oleh iklim dan kerap kali kelihatan hijau. Yang kelima, hutan musim. Hutan musim sangat bergantung pada perubahan musim. Secara umum letaknya di wilayah tropis dan subtropik. Biasanya tanaman juga hanya terdiri dari jenis tanaman saja. Beberapa hutan musim ada di Jawa Timur, NTB, NTT, Sulteng, dan Yogyakarta. Ciri-ciri yang dimiliki hutan musim adalah pohon akan mulai tumbuh bunga pada akhir musim kemarau. Ketika musim hujan, daun-daun di hutan ini menjadi lebat, namun hampir kering menjelang musim kemarau. Yang keenam, hutan homogen. Hutan yang terdiri dari satu jenis tumbuhan saja disebut dengan hutan homogen. Secara umum, hutan homogen dibuat untuk tujuan khusus. Contohnya saja sebagai kegiatan reboisasi, penghijauan, maupun adanya keperluan industri. Hutan homogen yang banyak ditemui di Indonesia adalah hutan pinus dan hutan jati. Sementara hutan persebarannya di Jawa, Sumatera, Sumbawa, hingga Flores dan banyak pulau lainnya. Ciri-ciri khas dari hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi satu jenis pohon saja. Dan berikut yang ketujuh, hutan heterogen. Berlawanan dengan hutan homogen, hutan heterogen terdiri dari berbagai macam jenis pohon. Biasanya hutan ini juga dibuat secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Sementara untuk ciri-cirinya adalah tanaman yang beraneka ragam dan ada banyak hewan di dalam hutan ini. Yang kedelapan yaitu hutan lindung. Selanjutnya adalah jenis hutan lindung, yaitu hutan yang diberikan perlindungan atas keberadaannya. Sebab hutan ini difungsikan untuk menjaga ekosistem dan terdiri dari aneka ragam flora dan fauna. Untuk ciri-ciri yang dimiliki hutan lindung adalah sering dilewati lembah dan sungai. Sementara untuk struktur tanahnya, PK akan erosi. Kemiringan tanahnya mencapai 40%, bahkan juga lebih. Yang kesembilan yaitu hutan suaka alam. Hutan suaka alam biasanya ditunjukkan untuk fungsi khusus seperti tempat perlindungan keanekaragaman hayati, baik untuk melindungi satwa ataupun ekosistem tertentu. Biasanya hutan suaka alam memang dijadikan penyangga kehidupan. Contohnya adalah cagar alam Gunung Simpang, cagar alam Rafflesia Aceh, dan yang ke-10 yaitu hutan produksi. Selanjutnya adalah jenis hutan yang memang dikhususkan untuk kepentingan produksi, seperti hutan-hutan yang memang dikelola oleh perum perhutani. Hutan yang memang dikhususkan untuk menghasilkan produk baik kayu maupun non-kayu. Yang berikut manfaat keberadaan hutan. Yang pertama, menjaga kesuburan. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat, mencegah erosi. Yang kelima, kawasan lindung dan pariwisata. Yang keenam, mencegah banjir dan menyimpan cadangan air. Dan yang ketujuh, menghasilkan oksigen. Hutan memiliki kaitan yang erat dengan teologi ekologi, karena hutan dianggap
sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam teologi ekologi, hutan dianggap sebagai tempat yang memiliki nilai spiritual dan harus dihargai serta dilindungi. Teologi ekologi adalah cabang teologi yang mempelajari hubungan antara agama dan lingkungan. Dalam konteks ini, hutan dianggap sebagai bagian dari ciptaan Tuhan dan memiliki nilai spiritual. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan hutan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan kesimpulan, hutan merupakan salah satu ekosistem alami yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih. Bye-bye.